lebih dibutuhin di rumah daripada di sini. Aku ada urusan sebentar. Permisi. Aneh. Tadi masih Mas maksa-maksa aku untuk ke dokter tulang. Sekarang tiba-tiba dia pergi ke rumahnya. Kenapa ya? Ya jelas itu semua karena Mama dong, Bianca. Mama. Iya, kamu tuh harusnya berterima kasih sama Mama. Kamu jadi lolos dari jebakannya Dimas untuk ngajakin kamu ke rumah sakit. Gimana caranya, Ma? Nggak ngapa-ngapain. Cuman ya nakut-nakutin mereka aja sama sedikit manfaatin orang suruhan kamu. Emang Mama aku paling pinter. Tenang ya, kalian jangan panik. Jangan khawatir, karena Mama bakal melindungi kalian berdua apapun caranya. Aisyah, kamu baik-baik aja kan? Terus Juna, Fadil gimana? Mereka nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Kita semua nggak kenapa-napa, Bu. Tapi, orang tadi siapa ya, Bu? Ibu juga nggak tahu. Tapi yang jelas, mereka itu punya niat yang jahat. Ibu yakin itu. Sebentar. Syukur orangnya udah pergi. Untung mereka udah pergi. Tapi Ibu khawatir. Gimana kalau mereka datang lagi? Ibu harus kasih tahu Setia. Harus kasih tahu Setia soal ini. Bu. Bu jangan kasih tahu. Permisi. Wianti, masuk Bu. Setia. Ya, Setia, dua orang yang tadi pagi Ibu lihat, mereka muncul lagi. Mereka mau mencelakai Aisyah dan anak-anaknya. apa? Terus kondisi Aisyah sama anak-anaknya gimana, Bu? Untung Ibu tepat waktu pergokin mereka. Jadi sempat teriak dan mereka kabur ketakutan. Syukur alhamdulillah Aisyah dan anak-anaknya baik-baik aja. Kamu gak usah khawatir ya. Saya mau lihat kondisi Aisyah langsung, Bu. Jangan Setia. Sebaiknya kamu jangan temui Aisyah. Nanti malah bikin dia nggak nyaman. Bu Yanti benar juga ya. Maksud kedatangan Ibu ke sini cuma kasih tahu kamu biar kamu tahu aja. Menurut Ibu, apa nggak sebaiknya sewa tambahan satpam aja ya di rumah? Biar Aisyah bisa lebih aman. Ide yang bagus, Bu Yanti. Saya juga akan telepon Akbar. Siapa tahu dia bisa bantu. Halo, Bar. Lo di mana? Ya ini ada kabar kurang bagus di sini. Bisa kan bantu? Oh iya, oke. Makasih ya, Bar ya. Ya, oke. Udah. Ya udah, Ibu permisi dulu ya. Iya. Aisyah, apa kamu... Apa kamu udah gila ya? Kenapa kamu bawa anak-anak keluar dari rumah? Mas, aku
Aku keluar cuma ngajakin mereka untuk berjemur aja, Mas. Berjemur? Kamu mikir nggak sih Aisyah? Belakangan ini kan kondisinya lagi nggak aman. Bahkan yang celakai aku aja belum ketangkep. Bisa-bisanya kamu bawa anak-anak keluar rumah. Mulai sekarang kamu harus turutin perintah aku ya. Anak-anak sehat kok, nggak perlu berjemur. Ya beberapa hari nggak berjemur juga nggak apa-apa. Mereka sehat. Ngerti kamu? Kenapa kamu senyum? Aku tahu. Mas Dimas marah-marah kayak gini karena khawatir kan sama kita semua. Masih peduli sama kita kan, Mas? Kamu jangan macam-macam ya. Aku ini lagi marah. Karena istri aku nggak becus, ceroboh ngurus anak. Aku nggak mau ada apa-apa sama anak-anak aku. Tapi masalahnya sore ini aku harus imunisasi anak-anak, Mas. Imunisasi? Ya udah. Kalau kamu terpaksa harus keluar untuk imunisasi anak-anak, nggak apa-apa. Tapi jangan sendirian pakai supir. Dan kamu ajak siapa? Bu Yanti atau yang lain ya? Jangan sendirian juga. Mas Dimas. Apaan sih? Makasih udah khawatir sama kita semua. Kamu ini lama-lama nggak jelas, udah tau aku lagi marah. Malah senyum-senyum. Gimana? Tadi aku udah coba cari tahu ke temanku, Mas. Tapi ternyata nomornya Mas Dimas curiga itu yang katanya Mas Dimas temuin di handphonenya Bu Lydia, itu nomor baru, Mas. Dan nama yang didaftarin juga sepertinya nama palsu. Kamu udah yakin? Iya. Rebahan dulu ah. Ini apaan sih? Ganggu banget. Baru juga mau rebahan, lempengin kaki, lempengin badan. Ada telepon lagi masuk. Siapa sih ini? Oh, ini kan nomor yang tadi nelpon. Ngapain ya? Kok nelpon lagi? Angkat enggak? Angkat aja kali ya. Penasaran juga. Halo? Halo, selamat siang Ibu Lydia. Apa kita bisa bertemu di taman kota? Wait ya. Kamu itu memangnya siapa? Gak kenal kok. Ngajak-ngajak buat saya ketemuan. Kami membawa berita yang sangat bagus buat Ibu Lydia. Kalau Ibu tidak datang, pasti Ibu akan menyesal. Kamu bilang kami? Berarti kamu lebih dari satu dong? Iya Bu, kami berdua. Begini deh, memangnya berita apa yang mau kamu kasih tahu ke saya? Hah? Waduh, kita tidak bisa bicara lewat telepon Bu. Lebih bagus Ibu datang ke taman kota. Nanti pasti Ibu tidak akan menyesal. Berita apa ya? Daripada aku penasaran, gak ada salahnya juga sih. Aku cek aja sebentar. Oke, saya akan datang. Kamu kasih tahu aja ciri-ciri kamu seperti apa, biar saya nggak salah orang. Oke? Ya, saya tunggu.
Mas, ini teman aku yang ngecek nomor barusan, telepon. Ya udah angkat. Angkat ya. Aku loudspeaker ya. Iya, halo? Nat, saya mau kasih tahu info aja. Nomor yang kamu kasih tadi baru saja menelpon ke nomor yang lain dan sempat ada pembicaraan selama sekitar 2 menit. Boleh tolong dikirim nggak nomor yang dihubungin itu? Saya kirim ke HP kamu ya. Iya, thank you ya. Berapa nomornya? Ini Mas. Ini nomornya. Oke. Mama. Bu Lydia. Apa mereka berhubungan? Terus tadi katanya sempat ada pembicaraan selama 2 menit lagi, Mas. Apa jangan-jangan mereka ngerencanain sesuatu? Mama mau pergi kemana itu? Kita ikutin aja kali ya, Mas. Ayo. Mana lagi tuh orangnya? Bu Lydia. Siapa kamu? Ngapain juga kamu ngajakin saya ketemuan? Katanya berdua. Yang satu lagi mana? Teman saya ada, dia menunggu di mobil. Ibu Lydia lebih baik ikut sama saya, karena bos ingin berbicara dengan ibu. Apa? Bos? Bos kamu emangnya siapa? Ikut saya akan bawa ibu bertemu dengan dia. Itu Bu Lydia lagi ngomong sama orang? Ngomong sama siapa ya, Mas? Aku nggak tahu, Natasha. Sekarang saya tanya sama kamu ya, kenapa saya harus nurut sama kata-kata kamu? Ibu harus nurut. Kalau enggak, nanti ibu bisa menyesal. Apa sih maksudnya? Dan siapa lagi bos dia? Apa jangan-jangan Bianca? Apa mungkin Bianca punya rencana rahasia dan dia mau kasih tahu aku? Bikin penasaran. Mari Bu, silakan. Oke, saya ikut kamu. Kamu duluan. Itu mereka masuk ke dalam mobil, Mas. Kita ikutin aja. Kita mau kemana sih? Mau ketemu sama bos kalian tuh di mana? Nanti ibu juga akan tahu sendiri. Aisyah.
Biar gue aja yang nemenin kalian ke rumah sakit. Gak usah mas. Lagi juga ini kan udah ada Mas Sigit sama ada ibu yang nemenin. Ya udah nggak apa-apa, gue tetap ikut. Mas tahu kan masalahnya kan aku lagi coba ngelulin hatinya Mas Dimas lagi. Kalau Mas ikut yang ada. Maaf mas, bukannya maksud aku ngomong kayak gini, cuman aku mohon tolong ngertiin aku. Iya. Gue nggak jadi nemenin. Makasih Mas Satya. Ibu. Aisyah. Hati ya. Ted, mendingan lo sekarang telepon buruan. Iya. Halo, target sudah keluar. Semua standby di posisi masing-masing. Target kita. Iya, udah. Halo, sasaran sudah meluncur. Siap semua ya. Kasih tahu ke saya dong. Bos kalian itu ya laki-laki atau perempuan sih? Hei, laki-laki atau perempuan? Kasih tahu. Aduh, ditanyain diam aja. Sekarang gini deh, ini mau ketemuan di mana sih sebenarnya? Masih jauh atau udah deket nih? Gini. Hei, kamu. Kasih tahu ke bos kamu mendingan ketemuannya yang deket-deket sini aja deh. Di sini kan banyak banget tuh restoran yang bagus-bagus juga. Cepetan kasih tahu. Dari tadi saya ajak ngomong kok diem aja nggak ngejawab sama sekali. Tadi kan kamu bukannya bisa ngomong. Jawab kamu. Ini ada apa sih? Kok jadi pada diem semuanya? Ewa, siapa sih mereka? Kok kayak menghalangin jalan? Azim, itu jangan-jangan mereka ada niat jahat ya, Bu?
Ya Allah, ya Allah. Hei, turun! 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 Buka! Buka! Pak, kunci mobilnya Pak, kunci. Buka! Buka, Buka! Kalau kagak gua pecah nih kacanya! Buka! Buka kagak! Buka, serahin anak lu! Buruan! Ya Allah Bu, gimana ini Bu? Kalian siapa? Mau ngapain? Hei, kalian pasti orang bayaran kan? Kalian dibayar berapa? Gak usah banyak ngomong. Kita pengen anak ini. Saya nggak berdasarkan anak saya. Buka kagak! Cepat! Ya bang, ya bang, ya bang. Oh. Pak! Cepat! Ya Allah! Ya Allah! Buruan buka! Buruan! Kok berhenti? Ada apa ya? Enggak, saya! Enggak! Diam! Balikin ya! Diam lo! What? Loh. Itu kan Aisyah sama Bu Yanti. Loh, apa-apaan itu? Loh, itu preman-preman itu pada mau ngerebut Arjuna dari Aisyah. Wah, kurang ajar. Kalian sengaja mau jebak saya ya? Hah? Kalian mau menyakitin Aisyah dan kalian kondisikan saya di tempat kejadian yang sama biar saya dituduh gitu? Hah? Jawab, kurang ajar kalian ya. Jawab. Kurang ajar kalian ya. Ya kan? Diam! Ayo Mas, cepet tolong mereka Mas. Ternyata semua ini ulahnya Mama. Keterlaluan Mama. Mas gak apa-apa Mas? Kepala aku sakit. Mas tunggu dulu ya. Ini saya bawa obat. Ini Mas. Aisyah. Minum dulu. Balikin Juna nggak? Mas tolongin mereka Mas. Juna. Juna! Pelan-pelan, hati-hati masih Mas. Berhenti! Mas! Mas Dimas! Juna! Mas, Juna, Mas! Mas! Juna, Mas! Juna! Berhenti! Aisyah, kamu tenang ya. Mas Dimas pasti bisa ngatasin ini semua. Kamu tenang dulu sekarang. Tenang.
Halo bos, rencana kita berhasil bos. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Berarti nggak ada lagi alasan Mas Dimas untuk gak percaya. Pasti Mas Dimas akan menyangka kalau Mama Lydia ngelakuin ini semua. Itu artinya Mas Dimas nggak akan curiga lagi sama Bianca. Berhenti! Kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya. Enak lu, hah? Kacau. Ini semua gak benar. Aku gak boleh terlibat sama semua ini. Gak akan kubiarkan siapapun yang jebak aku ini menang. Gak akan. Diam kamu! Diam kamu! Saya pecahin nih kaca mobilnya ya! Kembalikan anak saya. Rasain! Sakit kan? Syukurin ini! Syukurin ini! Dia pakai ngelawan lagi, bisa hancur semua rencana kita. Gua harus lapor sama Bu Bianca nih. Ada apaan sih nelfon lagi? Ya, halo. Kenapa nelfon lagi? Gawat Bu. Perempuan tua yang bernama Ibu Lydia itu melawan Bu. Dan dia merebut bayinya Aisyah Bu. Apa? Iya Bu. Semua jadi berantakan. Dan sekarang Pak Dimas datang. Terus lagi berantem lawan teman-teman kita Bu. Gawat. Kalau sampai mereka kalah dan Mas Dimas menghajar mereka atau mengancam mereka dan membawa mereka ke polisi, bisa-bisa mereka semua ngaku dan semuanya terbongkar. Gawat. Mereka bisa sebut nama aku. Ya udah, gini aja sekarang. Kalian pergi dari situ segera. Yang penting kalian jangan sampai ketangkep dan jangan sampai kalian sebut nama saya, oke? Baik Bu. Pada nggak becus kodenya. Au. Cabut. Woi! Kabur! Cepat! Ya Allah,
Juna! Juna sayang! Mas, aku mau gendong Juna, Mas. Ya ampun sayang. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dimas, cepetan kamu kejar tuh preman-preman itu, cepetan kejar. Mas, gak apa-apa, Mas? Aku nggak apa-apa. Sebaiknya kita kejar penjahat itu. Ayo. Lydia, Ibu kenapa bisa barengan sama preman itu? Itu bukan urusan kamu ya. Tapi paling enggak, saya udah selamatkan anak kamu Arjuna. Jadi kamu tuh utang budi sama saya. Paling enggak ucapin terima kasih dong. Semua ini pasti perbuatannya Bianca. Siapa lagi kalau bukan dia? Keterlaluan banget dia ya. Bisa-bisanya dia mau jebak aku setelah semua bantuan yang aku kasih buat dia. Awas kamu Bianca. Aisyah, hari ini begitu banyak kejadian. Kamu pastinya lelah banget, begitu juga Juna. Gimana kalau kita pulang dulu ya? Imunisasinya ditunda aja besok, ya? Mas? Mas Sigit? Gak apa-apa? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya udah mendingan. Ibu sendiri nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kita balik aja ke rumah ya, nggak usah imunisasi. Sudah Bu, ayo masuk Bu. Loh, mereka kemana? Apa mungkin udah pada pulang kali ya, Mas? Tapi menurut aku sepertinya kunci dari semua masalah ini tuh Bu Lydia deh, Mas. Kamu harus tanya dia, Mas. Iya, sebaiknya kita segera pulang. Tapi yang penting, anak aku selamat. Kamu tenang ya Aisyah. Kita udah sampai rumah dengan selamat ya nak. Aisyah, kok cepet banget balik dari rumah sakit? Muka lo pucat banget Aisyah, lo sakit? Mas, aku istirahat dulu sebentar. Aisyah? Bu? Aisyah kenapa Bu? Kita tadi di jalan diserang Nak Setia. Mereka ganggu Aisyah dan Juna. Kok bisa Bu? Siapa yang nyerang? Segerombolan preman. Mereka mau menculik Juna. Astagfirullahaladzim. Untung aja Aisyah bawa gas air mata, jadi dia bisa melawan. Tapi ya tetap aja, kejadian tadi bikin Aisyah shock dan ketakutan. Ya Bu, maaf saya mau bicara sama Aisyah ya. Aisyah, gue mau bicara tapi lu tenang aja. Gue gak akan mendekat. Gue bicara dari sini. Ya. Bu Yanti udah cerita semuanya apa yang menimpa lo hari ini.
Mas. Aku benar-benar ngerasa gagal jadi seorang ibu, Mas. Aku gak bisa ngejagain anak aku, Mas. Udah berapa kali aku hampir kehilangan Juna. Aisyah, jangan lu salahin diri lu sendiri. Ini semua di luar dugaan lu semua kan? Aisyah, lo itu ibu yang hebat, ibu yang sangat hebat. Ingat, Allah itu nggak pernah kasih kita cobaan di luar kemampuan kita. Lo lihat sendiri kan, berapa kali lo terpisah dari Juna. Tapi dia selalu kembali sama lo, ya kan? Lo harus kuat, Aisyah. Setia benar, Aisyah. Kamu jangan terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri, nak. Kamu ini adalah ibu yang paling baik. Kamu berjuang keras untuk bisa menjaga dan mendapatkan anak kamu. Mas Dimas, kenapa? Mikirin apa, Mas? Juna, Natasha. Apa dia baik-baik aja ya? Aku bisa minta tolong sama kamu untuk cek dia. Bisa dong, Mas. Tapi kalau pas aku cek Juna, Mas Dimas ikut ya. Aku rasa Juna pasti akan lebih tenang juga aku periksa kalau ada Mas Dimas. Gak usah. Kamu aja. Nanti sekalian cek Aisyah juga. Kamu cek kondisinya. Semoga aja semuanya baik-baik aja. Aku lihat dari luar aja deh. Ya Allah, mudah-mudahan Aisyah dan Juna baik-baik aja. Aduh, lapar banget. Ih. Terus ini makannya gimana nih? Aduh, ini ayamnya kok keras banget sih, susah banget ya, tangannya cuma satu lagi, susah banget. Selin banget sih, mau makannya susah. Mana nih motongnya?
Aduh, ngeselin banget sih. Kok Mama Lydia tahu ya? Kalau nebak tuh ya selalu aja bener. Tapi aku harus ngelak. Mama nih ngomong apa sih? Aku nggak ngerti preman apa, Mah. Mama nih kenapa? Jangan belagak bodoh kamu ya. Hah? Mama paham banget semua intrik kamu, tau nggak? Cerita lama. Kamu itu bodoh atau apa sih? Kamu lupa apa? Mama ini satu-satunya mata dan telinga kamu yang ada di rumah itu, tapi tega-teganya kamu hianatin Mama. Mama tenang dulu dong. Mama kalau marah-marah kayak gini terus nanti tensinya naik loh. Gak usah sentuh-sentuh Mama. Jangan kamu pikir kamu bisa main-main sama Mama ya. Lihat aja, Mama kan bongkar semuanya sama Setia dan Dimas. Mama. Tunggu dulu. Mama gak mungkin kan bongkar rahasia kita. Mama masih perlu rencana yang berhasil kan, Ma? Mama harus melanjutkan rencana kita. Bianca, sebenarnya Mama udah gak sudi banget kerja sama kamu lagi. Paham? Mama pikir aku mau kerja sama Mama. Aku kerja sama Mama itu karena aku gak ada pilihan lagi, Ma. Oke, Bianca. Kali ini Mama maafkan kamu. Tapi kalau sekali lagi kamu melakukan perbuatan seperti ini, gak akan ada maaf sedikit pun buat kamu dan Mama kamu. Gak segan-segan Mama bongkar semuanya. Ya? Lagi pula, apa ruginya buat Mama? Hah? Apa coba? Paling ya, Mama dibenci sama Dimas. Ataupun diusir sama Dimas. Tapi itu Mama masih bisa tahan. Tapi kamu akan masuk penjara. Lama sekali, Bianca. Jadi tolong, kamu jangan pernah bikin masalah lagi sama Mama, paham? Ini apa sih? Perempuan berkonde ini nggak jelas banget, datang-datang udah main marah-marah sama anak saya, kenapa? Nenek sihir, jangan cuma bisa ngomongin perempuan berkonde, ajarin anak kamu. Kalau dia berpikir, dia bisa hancurin Aisyah sendirian tanpa saya, dia salah besar. Ingat dong, kalian berdua itu udah di blacklist ya di rumah ini. Jadi, hanya saya satu-satunya yang bisa kasih informasi ke kalian dengan benar dan akurat dan juga cepat. Paham? Nyebelin banget tau gak sih perempuan berkonde itu? Gak jelas deh. Ya udah lama biarin aja. Paling enggak untuk saat ini. Dia nggak akan mungkin bocorin rahasia kita ke Mas Dimas. Izinin aku untuk periksa Juna ya. Tadi kan dia direbutin seperti itu. Aku takutnya dia kenapa-napa. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Juna baik-baik aja kok. Aisyah, tapi luka itu nggak cuma luka yang kelihatan di luar aja. Ada luka dalam juga, Aisyah. Kalau nggak diperiksa, justru luka dalam itu bisa lebih membahayakan. Karena efeknya long term. Lagian Juna kan juga masih bayi. Dia masih sensitif. Izinin aku untuk periksa ya. Aisyah. Biarin Natasha cek Juna dulu. Tapi Mas, Juna nggak apa-apa kok. Aisyah, ibu ini sudah pengalaman sama anak-anak. Apa yang dia bilang itu benar. Kalau anak kecil jatuh sedikit aja itu harus diperiksakan, harus dicek. Nanti kamu jangan menyesal ya kalau nanti Juna terjadi apa-apa. Biarin aku cek ya. Aku akan periksa di depan kamu kok.
semoga kamu gak apa-apa ya, Nak. Dimas, ngapain dia ngintip ke kamar bayi? Tapi barusan kenapa mukanya kelihatan kayak lega waktu lihat Aisyah izinin Juna diperiksa sama Natasha? Jangan-jangan Dimas yang suruh Natasha untuk periksa Juna. Kalau gitu berarti Dimas sebenarnya masih peduli dong sama Aisyah. Tapi kenapa dia kasar banget sama Aisyah? Apa semua sikap kasarnya ke Aisyah itu cuma pura-pura? OMG, Dimas. Aduh, pasti Dimas mau tanya macem-macem nih. Baru pulang? Iya, Mama baru pulang. Ada apa, Dimas? Ada apa? Mama tanya sama aku ada apa? Yang bener aja, Ma. Maksud Mama yang tadi itu apa? Tadi aku lihat Mama bekerja sama orang-orang itu. Lalu tiba-tiba Mama bantu aku untuk selamatin Juna. Oh, enggak begitu, Dimas. Itu juga, Mama tuh juga nggak ngerti ada apa gitu. Kok jadi begitu? Mama juga bingung. Mama nggak bohong kan? Gini deh Mas, nih kamu harus tahu dulu nih asal muasalnya gimana nih, kamu denger ya. Jadi tadi itu sempat ada yang nelpon Mama, dia bilang katanya dia mau nawarkan bisnis yang bagus sama Mama dan akan kasih keuntungan yang besar. Makanya Mama temuin mereka. Nah begitu Mama ketemu, mereka itu mau ngenalin Mama ke bosnya. Mama ikutlah naik di mobil mereka itu. Tapi begitu Mama naik ke mobil itu, gak taunya Mama dipegang kenceng-kenceng sama mereka dan Mama nggak boleh pergi dari dalam mobil itu. Nah di situ Mama curiga, ini ada apa nih? Ini pasti ada yang nggak beres. Tahu-tahu mereka jalan terus berhenti di persimpangan dan Mama ngeliat tuh. Ternyata ada cowok-cowok yang lagi rebutan bayi sama Aisyah. Nah di situ Mama juga curiga. Loh ini ada apa? Maksudnya gimana nih? Pasti ada maksud nggak baik yang mereka lakuin karena ternyata cowok-cowok yang di dalam mobil itu sama yang di depannya lagi rebutan sama Aisyah itu nggak tahu sekongkolan. Jadi begitu mereka lengah langsung Mama berburu kabur dan Mama sempat ambil apa itu ya, kunci roda atau apa gitu. Makanya Mama sempet kan nyelamatin Juna, Mama pukul kan, kamu lihat sendiri kan Mama pukul preman-preman itu kan. Di situ Dimas, Mama ngerasa banget Mama kayak dikondisikan oleh seseorang, Mama dijebak supaya orang-orang curiga sama Mama, supaya orang-orang menduga kalau Mama ini jahat. Aku masih ragu sama cerita Mama. OMG Dimas, masa kamu nggak percaya sih sama Mama? Sekarang gini deh, kamu pikirin. Apa iya Mama sebodoh itu? Kalau Mama mau punya niat jahat, niat gak benar, masa Mama nunjukin muka Mama di depan kalian? Gak mungkin dong. Kalau memang cerita Mama benar, aku mau tanya lagi sama Mama. Tanya apa sih Dimas? Kenapa baru pulang jam segini? Mama habis dari mana? Bukannya tadi langsung pulang? Jadi gini Dimas, Mama itu curiga
kalau Bianca yang ngejebak Mama. Makanya setelah itu Mama langsung ke rumahnya Bianca untuk konfront dia. Tapi setelah Mama sampai di sana, Mama baru sadar. Kayaknya nggak mungkin juga si Bianca yang jebak Mama, karena kan tangannya dia kan lagi sakit kayak begitu kan. Masa iya lagi kesakitan gitu dia sempat-sempatnya berpikir jahat sama Mama. Jadi kayaknya ya nggak mungkin juga si Bianca yang ngejebak Mama. Tapi sampai detik ini Mama masih bertanya-tanya nih Mas, siapa yang punya niat jahat sama Mama? Siapa orang yang mau fitnah Mama? Mama nggak ngarang cerita kan? Dimas, Mama mesti ngomong gimana sih sama kamu? Dimas, ini Mama kamu loh. Mama bukan penjahat. Jadi kamu jangan lihat Mama seperti itu. Please deh. Ya udahlah, terserah kamu aja. Kamu mau percaya syukur, nggak percaya juga syukur. Atur aja baiknya sama kamu gimana. Karena percuma Mama ngomong panjang lebar, kamu nggak akan percaya sama Mama. Jadi kamu atur aja, atur. Mau tak kamu tuh atur. Gimana pun, aku nggak punya bukti kalau nuduh Mama. Tapi, apa cerita Mama benar ya? Alhamdulillah, Juna baik-baik aja. Fadil juga tadi udah aku periksa, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Iya. Berarti besok mereka bisa imunisasi kan ya? Aku rasa sebaiknya kita nggak usah pergi keluar, biar lebih aman imunisasinya dilakukan di rumah aja. Aku bisa panggil dokter anak teman aku untuk datang ke rumah, jadi nanti bisa imunisasinya bisa dilakukan di rumah. Sekarang biarin aku periksa kamu ya, Aisyah. Enggak usah Mbak, aku nggak kenapa-napa kok. Aisyah, tadi kamu juga pasti shock. Aku cek ya tensi kamu dan semuanya biar aku bisa pastiin semuanya normal. Enggak usah Mbak. Ayolah Aisyah. Sebentar ya. Normal. Makasih Mbak Natasha. Sama-sama. Tapi dia pengen aku tanyain. Tadi kan Mbak ada di sana. Mbak tahu nggak kira-kira siapa preman itu atau siapa yang suruh mereka? Aku juga nggak tahu Aisyah. Aku juga bingung siapa yang udah ngelakuin ini semua. Kalau gitu, aku permisi dulu ya.
Bentar ya. Mas Dimas, aku boleh masuk? Masuk. Kayaknya Natasha menyembunyikan sesuatu. Gimana kondisi anak-anak aku? Mereka baik-baik aja kan? Tadi aku udah periksa Juna sama Fadil, mereka baik-baik aja kok mas. Dan soal imunisasinya, aku rasa besok kita nggak usah ke rumah sakit. Nanti biar aku telepon kenalan aku aja, dokter anak untuk datang ke rumah, jadi mereka bisa imunisasi di rumah aja. Aisyahnya mau? Mau kok mas. Alhamdulillah kalau begitu. Ternyata benar dugaan gue. Dimas nyuruh Natasha untuk ngecek Aisyah dan anak-anaknya. Pantesan tadi Dimas ke kamar tuh ngecek. Kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya, Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Ngomong-ngomong, tadi aku udah ketemu sama Mama Lydia. Aku udah tanya, tapi dia tetap ngelak. Katanya dia malah dijebak untuk membuat nama dia jelek. Aku sih nggak sepenuhnya percaya sama Mama. Tapi kan aku juga gak punya bukti. Atau enggak, coba cek CCTV yang arah ke jalanan. Kayaknya harusnya bisa deh, Mas. Iya ya. Aku gak kepikiran. Kamu bener juga, Natasha. Di situ aku bisa tahu plat nomor mobilnya kan. Pokoknya orang-orang yang ingin melukai Aisyah dan anak-anak aku nggak akan pernah aku maafkan. Ternyata Dimas masih peduli sama Aisyah. Tapi untuk apa Dimas sikapnya menyebalkan seperti itu? Ih, kamu kenapa sih Bianca kok marah-marah? Aku kesel, Mama, kesel. Terus kamu mau apa sekarang? Mau nyerah aja? Aku akan bikin dia dan anak-anaknya terus merasa terancam dengan cara aku akan terus meneror dia seumur hidupnya. Mas, lihat deh. Itu tuh. Ada CCTV rumah orang yang ngarah ke jalanan, Mas. Kita kayaknya bisa coba tanyain deh. Siapa tahu CCTV itu ngerekam plat mobil sama motor preman-preman tadi. Mas, itu kan plat nomor mobil sama motor yang ada di situ tadi.